para alim ulama, ceribani yang kami muliakan, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, santria-santria yang selalu dan selalu mengharap rahmat serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar tak timbul gelar, yang kecil dari sebut nama. Insyaallah kita semua adalah hamba yang disayang, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Di antara tanda sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mendudukan kita dalam majlis yang mulia. Setelah sholat maghrib dengan berjamaah, setelahnya duduk dalam majlis yang sehubungan dengan ilmu agamanya Allah. Berlanjut sehubungan kemarin kajian rutinitas kita, kalau saya sendiri karena kebagian fikih wanita, sebenarnya Ustaz dulu dia lagi ada dulu tidak bisa duduk sehingga dibatalkan. Batal ini kayak debu dalam tayamum, Pak. Kalau orang bertayamum pakai debu, kalau air datang maka batal tayamum. Nanti kalau sebelum datang saya bangun. Alhamdulillah, melanjutkan sekarang dengan judul wanita mencari nafkah keluarga. Masih dihubungkan dengan kemarin, wanita ini punya peran, punya keistimewaan dalam keluarga. Di samping seorang suami, juga sebagai murabbiyah, pendidik dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah tak asing lagi, ummatukum madrasatul ula. Ibu-ibu kalian ini adalah madrasah yang pertama. Maka madrasah pertama bukan PAUD, SD dan sebagainya, tapi madrasah pertamanya adalah didikan dari sang ibu. Kemarin sehubungan apa yang mesti ditarbiyahkan. Pertama, ilmu tauhidnya, masalah adab-adabnya, ilmu-ilmu Al-Quran sangat-sangat ditekankan. Dalam ilmu Al-Quran, ulama katakan ada tangga-tangganya. Ilmu Al-Quran sehubungan lafziyah, ini nilainya tinggi. Satu huruf Al-Quran dapat mencapai nilai 10 hasanah. Satu huruf. Nabi sampaikan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Aku tak katakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif lam mim, alifnya hitung satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Nah, satu hurufnya bisa membuahkan satu hasanah. Ini kalau dibaca di luar sholat. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampaikan dalam Ihya Ulumuddin, itu dibaca di luar sholat kondisi nggak punya wudu. Kalau kondisi punya wudu bisa membuahkan satu hurufnya 25 hasanah. Inilah nilai Al-Quran, tingkatan lafziyah. Kalau dibaca dalam sholat tapi nggak bisa berdiri, atau mungkin karena dia sholat sunnah agak capek duduk, maka nilainya satu hurufnya 50 hasanah. Kalau bisa dibaca dalam sholat berdiri, satu hurufnya mencapai 100 hasanah. Kata siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, berarti masalah luar biasa nilai Al-Qurannya. Belajar satu hurufnya, A, bata, atau A, I, U, ba, Ro, Ni, Ru, ba, dalam belajar marat, masalah luar biasa. Ada tangga termasuk ngapal-ngapal Al-Quran. Ini masih ada di tangga pertama, tangga dalam posisi mempelajari, menguasai lafziyah Al-Quran. Tangga kedua, menguasai, menguak kandungan Al-Quran, maknawiyah. Gimana mau bisa diamalkan kalau nggak tahu artinya? Maka ada ulama katakan sebenarnya terjemahan Al-Quran disediakan di masjid. Ini hak orang awam untuk membaca terjemahan Al-Quran. Kalau tafsir-tafsir entah Jalalain,
Sawi, Baidawi, Nawawi, sebanyak tafsir-tafsir itu, Ibnu Katsir dan sebagainya. Haknya para ulama untuk menguatkan dengan tafsir. Lebih tinggi lagi dari lafziyah, dari ma'nawiyah, ujungnya adalah mengamalkan serta mendakwahkan Al-Quran. Ini mesti bagaimana tiga-tiganya ini ada dalam diri kita. Kalau tidak, paling enggak kita punya keturunan harus ada yang dicondongkan ke situ. Maka ilmu penting, karena sekarang sehubungan dengan wanita mencari nafkah keluarga, mungkin agak nyinggung-nyinggung dengan pekerja nanti ya. Kita beralih, tapi bukan berarti lepas dari ini. Nanti bisa kita bisa kita kupas di waktu yang akan mendatang karena keterbatasan waktu maghrib sampai isya. Bicara tentang masalah nafkah dalam bahasa Indonesia tulisannya nafkah. Nafkah, nun faqoh ta, sama dengan al-infaq dalam fikih Syafi'iyah. Kalau dalam i'anatul talibin, nafkah ini sama dengan ikhraj, mengeluarkan. Maka bicara tentang nafkah ini sebenarnya ada ulama yang menjelaskan nafkah ini bukan kerja. Nafkah dengan kerja ini beda. Kalau bicara tentang nafkah ini adalah haknya seorang laki-laki, kewajibannya. Artinya menjadi kewajiban seorang laki-laki memberi nafkah kepada istri, anak, kaum keluarganya. Hukum dasar. Nah, sebenarnya nafkah ini jalinannya kenapa? Apakah karena pernikahan? Bukan. Menurut kaul qadim memang ada yang mengatakan asbab pernikahan menjadi wajib memberi nafkah. Namun menurut kaul yang jadid, sama-sama kaulnya Imam Syafi'i, Pak. Tapi Imam Syafi'i ini kan ada waktu masih di Baghdad, ada beralih ketika sudah di Mesir. Nah, kaul jadid ini kaul yang baru, kaul qadim ini kaul dulu. Kaul qadim mengatakan asbab pernikahan wajib nafkah. Kaul jadid enggak, nafkah ini asbabnya karena tamkin, bukan karena nikah. Jadi kalau sudah nikah tapi belum tamkin, mungkin karena nikah kok sama anaknya masih kecil kali, baru umur 5 tahun, bisa terjadi, Pak. Ada Nabi nikah sama yang umurnya masih terlalu belia kan? Nikah sama yang terlalu kecil, belum bisa dibuat istimta. Ini nafkah masih wajib kan? Diserahkan ke orang tuanya. Dikata istilahnya mau keras-kerasan, masih berkewajiban kepada orang tuanya. Begitu juga kalau seorang istri ini ada udzur, ternyata ada udzur-udzur syar'i, katakanlah korn, punya penyakit korn atau retak tahu ya? Udah sampai belum? Ridkun ini kalau dalam istilah Indonesianya buntu daging, Pak. Dalam pernikahan ini kan titiknya bagian titik intim kan ya, bagian titiknya itu buntu daging. Maka ini bisa menjadikan kewajiban nafkah ini masih kepada orang tua, bukan suami. Kalau bahasa kasarnya. Terus begitu juga, walaupun perempuan normal ketika dia nusus, nusus ini bisa mengakibatkan enggak menjadi wajib memberi nafkah. Ini nanti sebelum kerja kita singgung belakangnya. Jadi nafkah ini kewajiban siapa, Pak? Kewajiban suami. Nafkah ini ada dhahir, ada batin, kata ulama. Dulu Ustaz sendiri sering dengarkan kalau nafkah dhahir ini kayak sandang pangan papan itu. Nafkah batin? Nafkah batin hubungan biologis. Saya termasuk mendengarkan kata ulama yang setelahnya waktu kami masih di Jakarta,
nafkah ini dohir ada batin. Dohir ini yang tampak oleh mata, kalau batin ini yang nggak tampak oleh mata. Dua-duanya kewajiban. Seorang suami harus memberi nafkah dohir batin sama istrinya. Seperti sandang, pangan, papan. Dalam Yanatul Talibin maka disebutkan nafkah ini apa? Segi dohirnya kayak makanan. Nah, ini kalau udah disebut ini nanti siapa ya? Nanti yang belum nikah jadi takut nikah kan ya? Jadi masalah makanan, to'am, ini kewajiban suami. Maka seorang suami memberi makanan ma'udum serta lauknya. Ini ada standarnya Pak. Andai kata dia ini kok orang yang muksir, orang yang gak kaya, minimal ngasih pada istri 1 mud ya. Ini masih baru ukuran gandumnya, atau di Indonesia berasnya orangnya. Kalau orang kaya memberi 2 mud, apa habis ya makan segitu ya? Nah, ini kewajiban aja. Kalau siap berkurangnya lebih bagus. Kalau mutawasit, nggak kaya kali, nggak miskin kali, maka mudun wanis 1 mud setengah. Ini baru bicara tentang makanan. Nanti bicara tentang masalah libas, pakaian. Pakaian seorang suami ini mesti harus berapa bulan sekali ada berikan gamis panjang, klambi kurung. Sering berikan baju. Ini apalagi santri-santri ya, ini nanti jangan menjadi tuntutan ya. Gamis, izar, tape. Kalau di sini ini santri pun dilirik jarang yang pakai izar ya. Pakainya sarawil, celana. Iya. Kalau ada jalan di Jawa, perempuan pun masih terbudaya pakai izar, pakai sarung. Kalau hari Kamis itu hari libur, jalan-jalan itu nengok santri-santri ini masih pada pakai sarung, tidak pakai celana. Kalau dulu kayak istilahnya ini cenderung kalau ibadah pakai celana nih kayak orang Muhammadiyah, kalau sarungan NU itu. Sebenarnya bukan tanda persis sekali, tapi memang karakter biasanya orang-orang itu suka pakai sarung. Iya Pak. Ini nggak jadi talaudur. Artinya apa? Ketika istri memang biasa pakai celana, sediakan celana. Biasa pakai izar, sarung, sediakan sarung. Termasuk apa? Himar. Himar bukan hewan himar, kerudung. Ini juga kewajiban seorang suami terhadap sampai make up, kaos kaki. Ini ada santri yang nggak pakai kaos kaki ya. Kaos kaki ini kewajiban ditutupi. Ini kewajiban siapa? Seorang suami. Nah, ini mesti harus diperhatikan sambil dimakan Pak, biar slow, relax. Terus ini baru bicara libas. Ada sehubungan alat tantif. Alat tantif ini peralatan make up, atau katakanlah sabun, minyak wangi, minyak rambut. Bahkan kalau mungkin dia punya penyakit mah, berarti perumah dan ini sang suami mesti menyediakan. Bicara tentang nafkah dohir, di samping makanan, baju, maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal ini kewajiban suami. Maka kalau dalam bahasa Yanatul Talibin, maskan ini alladzi yaliku biha adatan, yang layak untuknya pada umumnya. Ini yang layak untuk perempuan ini kayak apa? Bahkan walau mu'aron, walaupun karena dia nggak punya, tapi karena mau memperistri seorang gadis yang pengen memuliakan di rumahnya, walaupun rumahnya ini masih nyewa. Ini kewajiban siapa? Ini yang bujangan Mas Joko, perhatikan. Jadi menyediakan maskan walaupun nyewa, walau mu'arah. Termasuk yang keempat nafkah ini diantaranya adalah ihdamu qurratin. Sekarang ini kan perempuan merdeka, maka mencarikan pembantu. Wah, ini siapa? Ini kayak putri ramah kota, putri rajanya ya. Ini syariat Pak. Jadi kalau bicara nafkah gitu,
Bahkan sehubungan dengan ihdamu qurratin, ini yang tuhdamu ayyuhdamu misluha adatan inda aliha. Standarnya dia di rumahnya itu apa? Dia itu sukanya masak ini, makan ini, kerja ini, itu ya sediakan kira-kira pelayan yang kayak gitu. Ini pada dasarnya, bicara tentang pada dasarnya. Nafkah ini semua, ini sebenarnya tasqutu an-nafaqah kulluha binusuzin. Jadi nafkah ini bisa gagal, bisa gugur, nggak menjadi kewajiban suami manakala istri berani nusus, walau lahdatan, walaupun sekejap saja. Dalam bahasa i'anah kadang walau sa'atan, walaupun sesaat saja istri mengecewakan suami, maka nafkah bisa gugur. Bicara tentang nafkah, kalau melirik nafkah batin gimana? Nafkah batin ini nafkah yang sehubungan tidak tampak oleh mata. Kalau Ustadz pernah dengar, nafkah batin ini sebagaimana masalah iman seseorang, masalah akidah. Akidah ini nampak enggak, Pak? Ada yang nampak, hijau, biru, kotak, bulat, nampak enggak, Pak? Nggak nampak. Kewajiban nggak? Seorang suami kewajiban untuk memberi nafkah sehubungan masalah imaniyah, masalah akidah. Jangan harap meskipun istri disediakan tiap bulan nggak lepas dari 1 kintal, dagingnya di kulkas bertumpuk-tumpuk, mobilnya BMW, apanya, HP-nya iPhone, apalagi apartemennya berapa, kebunnya berapa luas, tapi nggak pernah memperhatikan akidah imannya. Jangan harap lepas dari tuntutan, besok nggak dituntut di akhiratnya Allah Ta'ala. Maka masalah akidah yang nggak nampak oleh mata ini masih kewajiban seorang suami juga. Ilmu-ilmu agama nampak nggak? Nggak nampak. Maka mesti ini kewajiban seorang suami memberikan ilmu agama kepada istri. Ustaz, saya nggak pernah belajar, nggak tahu gimana ini. Serahkan, izinkan sang istri belajar kepada orang yang ahli, yang punya atau yang membidang dengan ilmu agama. Nggak boleh seorang suami menghalangi, melarang istri nggak belajar dari agama. Kok nggak boleh? Padahal dia nggak bisa mengajarkan. Ini termasuk manhiyat atau larangan dalam agama. Kalau dia pakar bisa ajari dia, kalau nggak bisa, maka sehubungan dengan nafkah, kayaknya lirikannya nafkah ini kerja mungkin ya, wanita pencari nafkah keluarga, larinya ini kerja ya. Kalau sehubungan dengan kerja gimana? Seorang perempuan kerja ini boleh nggak? Hukum dasar tadi sudah disampaikan Pak ya. Nafkah ini kewajiban seorang suami, seorang laki-laki. Tapi nafkah bisa gugur gara-gara nusus. Nah, sekarang kalau bicara tentang kerja, karena ulama ada yang menyatakan, ada yang menjelaskan, ada yang memaparkan bahwasanya nafkah ini bukan kerja. Bicara tentang kerja, boleh nggak? Semua hukum bisa masuk, Pak. Semua hukum bisa masuk. Artinya dari mubah, makruh, haram, wajib, mandub ini bisa, istilahnya dalam ilmu fikihnya al-hukmu taduru ma'ilati, hukum ini bisa berputar sebagaimana alasannya. Kayak nikah ini hukumnya apa Pak? Nikah hukumnya sunnah, hukum dasar. Tapi sesuai dengan alasan bisa juga nikah di makruh. Siapa? Lah pengen nikah tapi laisal uhbah, belum punya biaya, istilahnya modal kolor aja. Gimana ini mau nikah tak punya modal, terus belum ada kemampuan melangkah-langkah setelahnya. Hal yang seperti ini gak menjadi sunnah lagi.
maka hukum bisa berjalan. Maka sehubungan dengan kerja, apakah boleh seorang perempuan bekerja dalam rumah tangga? Sering kita dengar nafkah kewajiban seorang suami. Dihubungkan dengan cerita, Pak ya. Ustaz pernah dengar waktu cerita ulama di Jawa. Ini hubungan dengan hadis. Zaman Nabi ada seorang perempuan yang dia memang pandai, dia karir dalam kerja itu. Kalau menghasilkan nominal rupiah lebih pintar daripada suaminya. Suaminya sering bangkrut aja. Secara mudahnya ya, istilahnya kalau tanam mati-mati aja. Kalau berdagang diakali orang aja. Kalau ternak pada mati aja. Ini kan bangkrut namanya, Pak. Gimana biaya untuk membiayai keluarga? Secara kerja aja enggak, nasibnya malang saja. Tapi punya istri, istrinya memang karir. Dia itu punya keistimewaan, punya kehebatan, punya kecerdasan dalam menggali mendapatkan nominal rupiah. Singkat cerita, maka sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku kalau kerja bangkrut aja. Lalu apa yang mesti saya buat ya Rasulullah? Singkat cerita Nabi sampaikan, terus selama ini kamu makan dari mana? Bersama suami sama anak-anak kamu. Alhamdulillah masih ada peninggalan kebun kurma warisan orang tua ya. Tapi kalau kayak gini mana tahan Rasulullah. Masa malah dari istri suaminya bangkrut tak kerja aja, istrinya dari kebun istrinya menghasilkan. Kata Nabi, kalau memang istri seorang suami sudah nggak bisa memberi nafkah lagi, kamu ada hak meminta cerai sama saya. Siapa tahu nanti Allah temukan jodoh yang lebih berkarir, lebih pandai. Tapi seorang istri, kebetulan suaminya bukan tampang-tampang materialis. Dia juga punya berpikir tajam. Ya Allah, seorang suami gimana nasib anak-anak? Kayak apapun ini adalah bapaknya anak-anak. Ya Rasulullah, apakah nggak ada jalan lain? Kok suruh langsung cerai aja gini? Maka Nabi bijak. Itulah indahnya bijak lestari dalam agama ini. Maka ya seperti itu. Lantas apa? Atau gini, kalau kamu dengan karir kamu bisa bekerja, terus dari kerja itu bisa membiayai akan hidup bersama suami dan anak-anak kamu, maka kamu akan mendapatkan pahala ini itu. Itu ya Rasulullah. Ya kalau gitu Rasulullah, saya yang akan menanggung, menggantikan tanggung jawab suami saya. Artinya dia siap menjadi berkarir, siap bekerja, menggali, istilah Indonesia menggali rupiah untuk kecukupan kehidupan keluarganya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, ini sebenarnya adalah pelajaran agung untuk kita semua. Artinya bicara tentang pekerjaan ini bukan berarti dilarang total untuk perempuan, bukan. Memang ada beberapa titik pekerjaan bahkan perempuan mesti perempuan yang mengerjakan. Satu contoh aja ya, ada ibu-ibu angkatan mau hamil, maka sakit-sakit. Oh sakit-sakit, terus mau periksa, siapa kira-kira yang periksa Pak? Pak dokter atau Pak dokter? Laki-laki itu perempuan kira-kira kalau mau ngecek-ngecek tentang sehubungan yang itu. Ini istri ngandung sehubungan dengan rahim perempuan, kira-kira ini butuh laki-laki atau perempuan? Atau misalkan persalinan, ada perempuan mau melahirkan, apakah mesti kerjanya harus laki-laki atau perempuan? Artinya ada pekerjaan yang memang mesti. Bahkan perempuan ngajar, boleh nggak perempuan ngajar? Oh bahkan dasar ular. Oh
ummatukum madrasatul ula. Kalau memang dia punya fun dalam ilmu pendidikan, murabi, pandai mendidik, maka perempuan enggak dan dilarang, juga diharapkan untuk mengajarkan ilmunya kepada santriah-santriahnya. Tapi yang penting semua itu dengan jalur yang betul, dengan ilmu yang benar. Nah, maka sekarang langkahnya gimana? Kalau bicara tentang masalah mencari nafkah keluarga, berarti hukum ini bisa berjalan sesuai dengan alasan. Nggak bisa divonis langsung haram kerja. Nanti gimana ini? Banyak perempuan yang kerja ya, banyak. Atau kita langsung wajib kerja. Waduh, ntar dulu. Kewajiban apanya adalah suami. Maka al-hukmu tadur ma'illati, hukum berputar sebagaimana alasannya. Kalau jangan buka dalam usul-usul fikih sulit, kaidah fikih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya gimana? Kalau seorang perempuan mau kerja, masih punya pasangan, maka alangkah jadinya dalam mau berkarir, mau kerja pun ada izin sama suaminya. Ini diantara langkah-langkah untuk memperindah dalam kehidupan keluarga. Maka apa? Mau kerja, sebelum melangkah sudah ada izin dulu sama suaminya. Bang, adik ada tawaran kerja. Setelah menengok dengan begitu banyaknya pengeluaran, katakanlah, atau karena terkurangnya pemasukan, katakanlah, boleh kalau atau diizinkan kalau sekiranya adik atau neng atau teteh itu apa orang sini mau kerja anu yang penting catatannya kerja yang syar'i ya, kerja yang nggak melanggar syariat. Suami mengizinkan ya oke lah. Ada catatan lagi, kalau dia mau kerja yang penting jangan sampai menggugurkan akan hak-hak sama suaminya. Artinya sebagai seorang istri, walaupun dia punya karir, dia kerja, hak sama suami mesti harus ditunaikan. Jangan sampai mentang-mentang setelah dapat kerjaan kayak penguasa, kayak sang ratu di rumah. Kamu ini nggak dibenarkan. Maka bicara dalam nafkah seperti itu. Jangan sampai mau kerja aja, gara-gara dasar lu kerja aja nggak bisa, sayalah yang kerja, kamulah yang jaga rumah, kamu yang nyapu, kamu yang nyuci, kamu yang masak. Singkat cerita, maka keluarga jadi berantakan gara-gara dari lisan, dari mulut nggak terjaga. Maka paling indah diantaranya langkah. Sebenarnya ada banyak langkah, tapi waktu terbatas. Di antara langkah biar dalam kehidupan manusia, dalam keluarga, pokoknya dengan wanita seperti ini, maka jangan sampai menyebutkan akan kekurangan pasangannya. Ini belajar santria-santria kedepannya kalau udah punya pasangan, belajar jangan sampai menyebutkan kekurangannya, tapi tahan. Kalau ada kekurangannya, jangan gara-gara nengok suaminya pesek aja atau cebol, misalnya ada dasar si cebol, atau sang suami gantian dasar si pesek gak karuan, akhirnya jadi gak karuan. Maka mesti saling untuk mencari romantisnya gimana. Maka kalau ada kekurangan dalam pasangan itu jangan disebutkan, ditahan. Itu biasa dalam kehidupan itu. Kekurangan, konflik itu kejadian udah menjadi hal yang umum, hal yang wajar. Oleh karena itu maka gimana? Ini diantara langkah-langkah saling nengok akan kebaikannya, saling pengertian. Yang lebih indah itu saling pengertian. Sang suami, sang istri belajar pengertian sama suaminya. Kalau istri ini pengertian sama suaminya, apa yang jadi kemauan suaminya kok diikutin. Kira-kira suami gimana Pak? Akan berusaha untuk menyenangkan istrinya juga, bahkan mencurahkan kemampuan, kepandaian, kecerdasannya untuk menyenangkan istrinya.
Maka dari situlah di antara langkah-langkah sehubungan dengan wanita pencari nafkah tambahan keluarga. Artinya kalau dibicarakan tentang hukumnya, enggak divonis masalah wajib, haram, sunnah, makruh, mandub, mubah dan sebagainya, tapi ditengok dulu alasannya. Yang penting kalau ada kerja, kalau masih ada suami, atas izin suaminya, terus dia kerjanya enggak melanggar dari syariat agama. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu sudah sangat terbatas, maka sehubungan dengan kajian malam ini sampai sini. Bila dari awal hingga akhir ada kekurangan, mohon maaf, mohon ampun sama Allah taala. Bila ada benarnya bagaimana kesankan, niat amalkan. Atau sebelum ditutup, kalau ada yang ditanyakan, semoga disilakan. Yang bapak-bapak, kanan, kiri, samping, putri, Pak, ada nggak Pak? Sama-sama kita bincangkan, mencari titik, siap mencarikan, membantu mencari jawabannya. Sambil minum saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kok. Boleh, nggak apa-apa. Santri-santri kalau ada, atau ibu-ibu, judul besarnya sekarang wanita pencari nafkah keluarga. Enggak ada, berarti aman ya. Artinya kalau ada yang tanya, saya malah lebih aman, nggak ada tanggungan berarti wajib. Boleh. Alhamdulillah, kali ini maka kita, karena beberapa menit lagi, masih ada beberapa menit sisa, kita penghujung, lupa tadi belum bersolawat, maka kita tutup penghujung ini dengan membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi